Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbi israhli sadri wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. amma ba'du. Yang pembicara kita Bu Eti yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang terhormat Bapak dan Ibu guru, serta yang Ibu sangat banggakan yaitu Angkatan Goldstern level 7. Kita panggilnya Kak aja ya, soalnya kayaknya masih muda banget loh ini. Waduh. Nah, Voice over. ya. Apa? Voice apa ya? Voice over, pinter. Oke, mungkin langsung panggil Kak Eti. Sudah hadir Kak Eti di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir di tengah kita. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Eti yang sudah berkenan hadir di acara kami. Ya, tentunya nanti akan banyak banget manfaat materi yang bisa kita ambil. Sebelum kita mulai, izin ya Kak Eti untuk membacakan CV Kak Eti. Mungkin di jalan kita pernah nih dengar iklan, oh ternyata iklan itu suaranya Kak Eti gitu ya. Mungkin kita baru tahu gitu. Nah, oke teman-teman, kita langsung masuk aja nih ke materi yang luar biasa ini kepada Kak Eti, disilahkan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak hebat. Waalaikumsalam. 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 Oke, jangan lesu ya hari ini. Kita have fun together dengan profesi yang baru kalian dengar hari ini. Coba angkat jempolnya dulu, aku pengen lihat. Wow. Siap ya, bersenang-senang ya. Sebelumnya, sebelum saya memulai materi hari ini, saya ingin mengucapkan dulu terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk SMP IT Al-Haraki yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi salah satu guest speaker atau narasumber di acara Career Development hari ini ya. Ini acara luar biasa bagus menurut saya, apalagi ini digagas dilakukan setingkat level SMP ya, karena kalau kita melihat zaman-zaman kita dulu, terutama saya gitu ya, tidak ada acara-acara seperti ini gitu. Kalian beruntung ada di era sekarang, anak-anak hebat. Jadi diperkenalkan, nama saya Eti Nurlianti, bebas Miss, mau dipanggilnya kakak, walaupun ketuaan ya kalau kakak gitu. Mau panggil ibu juga teman-teman mau semua silakan. Dan usia saya memang sudah kepala 4 dan alhamdulillah dari separuh usia saya sudah bekerja sebagai seorang voice over atau dubber atau narator atau juga kalau bahasa Indonesianya pengisi suara. Keren banget. Jadi kalau tadi sudah tadi ada ininya ya, ada PowerPoint-nya, boleh saya izin share screen juga ya Miss ya? Kira-kira saya available ya, bisa ya? Enable ya? Link sedikit. Voice over atau dubber itu memang adalah pekerjaan atau profesi mengolah suara yang dilakukan oleh seorang profesional. Seorang profesional itu apa sih? Orangnya, pelakunya yang disebut dubber atau narator. Nah, ini kalau sudah kelihatan ya Miss ya dari sana ya Miss? Saya sudah coba share screen. Sudah Kak Eti. Ya. Di sini ada sedikit CV saya, mungkin tadi sudah ya. Kita langsung ke materinya saja. Oke, kita langsung ke materinya saja. Nah, apa sih voice over itu? Voice over adalah teknik mengolah suara yang dilakukan oleh seorang profesional. Orangnya disebut dubber. Biasanya kalau teman-teman melihat YouTube, melihat iklan di televisi atau radio, itu di videonya suka ada suara-suara tambahan yang menegaskan isi dari video tersebut. Ada yang tahu nggak? Saya mau tanya dulu dok, ada yang tahu nggak contohnya seperti apa?
Indomie. Oh, pinter. Indomie. Tapi nggak hanya bilang Indomie ya. Apa? Teh botol sosro. Dubbing Oke, itu produk. Upin Ipin bahasa Indonesia. Ya kali ya. Oh, keren. Dubbing Upin Ipin bahasa Indonesia. Betul gitu ya. Nah, itu ada orang di balik layar. Kalau saya boleh berpendapat bahwa voice over ini adalah pekerjaan di balik layar. Tapi memang ada tahapannya, ada skill yang harus kalian asah, ada bekal tertentu yang harus kalian punyai gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti pernah menemukan contoh voice over, terutama saat sedang menonton televisi atau mendengar radio atau melihat iklan-iklan ya. Atau kalian sedang ada di sebuah perusahaan nanti, terus melihat ada company profile, di situ ada suara yang menjelaskan tentang video. Jadi voice over ini adalah sebuah sebuah pekerjaan di balik layar yang kerap dianggap sebagai seni suara, seni mengolah rasa, olah rasa, olah vokal, olah manajemen, olah emosi. Nah, itu sulit, harus jadi satu untuk mendapatkan sebuah tayangan yang komplit gitu. Sebuah visual tidak akan komplit, tidak akan enak dilihat jika tidak ada audionya gitu, seperti itu. Enak nggak kira-kira kalau kalian Sunyi ntar. Kurang ngerti apa ya, kalau misalnya cuma musik doang kurang ngerti gitu. Iya betul, jadi harus aneh betul. Iya gitu ya. Nah, itulah fungsinya seorang voice over. Emang enak ya jadi voice over? Emang enak ya membaca segala macam? Ini adalah dasar dari sebuah komunikasi. Kita sebagai manusia yang makhluk sosial ya, berhubungan dengan banyak orang, berhubungan dengan berbagai macam karakter orang. Komunikasi, skill memiliki komunikasi yang baik adalah modal utamanya. Kalian nanti mau jadi pengacara, mau jadi marketing, mau jadi direktur, mau jadi apa tuh tadi, banyak dokter, itu kalau tidak punya komunikasi yang baik, tentu tidak akan berjalan lancar ya pekerjaannya ya. Jadi memang harus diasah dari sekarang. Saya yakin teman-teman di sini sudah terlatih ya, apalagi kalian tontonannya juga sudah semakin modern. Terus untuk memulainya gimana sih Kak? Pengen jadi seorang voice over? Yang pertama, memang harus punya niat dulu ya. Punya niat, punya minat, bakat bisa diasah kalau menurut saya. Belajar dan perluas networking. Dari sekarang boleh, harus gitu. Malah enak kalau dari sekarang. Caranya gimana? Saya kan nggak punya teman voice over, saya tidak punya ini. Sekarang media sosial terbuka lebar, bisa menjangkau seluruh dunia. Jadi ada, kalau di media sosial itu ada komunitas voice over. Kalian boleh masuk karena di sana tidak hanya orang dewasa, ada anak-anak. Di situ masuk, di situ kalian bisa melihat, bertemu, saling sharing dengan pakar-pakarnya. Dari situ pasti akan terjalin networking yang bagus. Bagaimana kalian juga mempunyai komunikasi dengan mereka. Pada akhirnya outputnya adalah kalian bisa mendapatkan penghasilan juga di situ teman-teman. Ya. Skill yang harus dimiliki apa sih Kak? Sebetulnya basic. Skill yang harus dimiliki adalah pernafasan yang kuat. Kenapa kok mesti pernafasan yang kuat? Emang kita atlet gitu ya? Ini berhubungan dengan panjang pendeknya naskah. Jadi kalau yang namanya naskah yang harus dibacakan seorang voice over talent, itu tuh panjang. Untuk durasi 3 menit tayangan itu tuh panjang sekali gitu. Panjang sekali naskahnya. Dalam satu naskah kadang kita harus membutuhkan satu helaan nafas gitu ya. That's why butuh pernafasan yang kuat. Caranya bisa dengan olahraga. Ya. Lalu harus memiliki skill artikulasi, intonasi dan emphasis. Kalau sebuah kalimat kita bacakan datar saja tanpa intonasi, tentu tidak enak didengar. Misalnya, selamat datang di SMPTIT Al-Haraki. Tidak enak tentunya ya. Tapi kalau kita bacanya dengan intonasi,
naik turun. Selamat datang di SMP IT Al-Haraki Depok. Misalnya seperti itu kan jauh lebih enak, jauh lebih hidup tayangannya. Gitu. Emphasis itu adalah penekanan. Jadi ada kalau misalnya skrip yang butuh kata-kata tertentu ada penekanan sedikit. Lalu memiliki skill karakterisasi suara. Lalu harus memiliki fleksibilitas. Fleksibilitasnya apa nih maksudnya? Harus bisa fleksibel dengan berbagai macam karakter skrip. Ketika kita disodorkan skrip untuk traveling, kita sudah tahu kita harus seperti apa gayanya atau stylenya. Atau skrip yang investigasi, kita harus tahu pembawaannya harus seperti apa. Jadi lalu harus konsisten dan memiliki manajemen emosi. Kenapa sampai emosi dibawa-bawa? Kenapa? Kita memang harus bisa memanage emosi kita. Karena seorang dubber atau seorang voice over talent itu adalah manusia. Ketika kita disodorkan skrip, kita kadang ada di sikon yang lagi capek, lagi sedih, lagi bad mood, kalau zaman sekarang ya anak-anak menyebutnya lagi bete, lagi mager gitu ya. Tapi kita tetap harus ketika on mic di depan mikrofon, kita harus bisa membawakan mengeluarkan pembawaan kita dengan skrip, menyesuaikan dengan skrip. Nah, masih semangat nggak anak-anak hebat? Masih. Alhamdulillah. Ini akan ada sedikit PT supaya bisa menjadi gambaran singkat aja untuk teman-teman seperti apa sih proses dubbing atau proses voice over. Kita tonton sama-sama. Setelah skrip atau naskah masuk yang biasanya ternotif di handphone, saya akan membaca dan berlatih terlebih dahulu. Ini wajib ya, agar bisa menentukan style dubbing yang cocok dengan skrip. Setelah itu tag VOD dengan menggunakan alat dubbing khusus. Nah, ini saya menggunakan alat dubbing portable dari brand Zoom. Cara kerjanya juga mudah dan ini sangat portable dan bisa dibawa kemanapun juga. Cara kerjanya hanya tinggal menyambungkan kabel dari mikrofon khusus dubbing ke alat dubbing Zoom ini. Hanya tinggal dinyalakan tombol powernya, kemudian disetting. Mau di angka berapa kita dubbingnya. Nah, ini saya juga menggunakan mikrofon khusus dubbing merek Roland yang dilengkapi dengan penyaring kedap suara atau penyaring noise. Nah, ini ada sedikit proses dubbingnya seperti ini kurang lebih, memang tanpa adalah proses editing dan mixing di ruang editing dengan tujuan untuk mengatur atau menghilangkan noise tertentu pada saat kita membaca atau tag VO-nya. Merupakan negara yang terletak di benua Eropa yang menyimpan banyak sekali keindahan yang Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbiri Nur, atau biasa disapa Paman Birin, telah berhasil menggelar kegiatan turun ke desa atau turdes. Setelah itu, file dubbing yang sudah di-save dalam bentuk MP3 dikirimkan melalui email ke klien deh. Mudah bukan? Turdes yang sebetulnya ada 3 basicnya, yaitu gaya voice over itu ada 3. Yang pertama itu low tone. Apa sih tone itu? Tone itu suara, nada, gitu ya. Tone itu nada. Low tone artinya nada rendah. Nada rendah itu bagaimana? Biasanya menggunakan pernafasan di tenggorokan. Jadi suara kita dikumpulkan di tenggorokan. Contohnya seperti apa? Kita dengarkan lagi, ada VT-nya ya, saya bikin ya. Perburuan. Ini adalah salah satu bukti jejak arkeologi dunia. Jejak purba yang terjadi pada kehidupan dan kebudayaan manusia purba yang pernah ada di daerah Maros Pangkep, Sulawesi Selatan. Contohnya seperti apa? Kita dengarkan lagi ya, kita tonton sama-sama. Pada tanggal 8 Agustus 2023, Sahbiri Nur beserta rombongan kembali melakukan perjalanan Turdes Kemerdekaan ke-9 bergerak lintas beribu Sungai Banua ke SMAN 2 Martapura, Kabupaten Banjar. Kita dengarkan contohnya seperti apa. Travelers, Italia merupakan letak di benua menyimpan banyak kali keindahan yang patut untuk Anda kunjungi.
Tak heran apabila banyak pelancong dari segala penjuru dunia berbondong-bondong untuk dapat datang ke tempat wisata yang berada di Italia. Bosen nggak kira-kira kalau nonton lagi? Enggak dong. Kayak Enggak dong, enggak. Alhamdulillah. To keep people inspired, Trace may had an Instagram competition to build engagement for everyone who ordered salon treatment to increase user-generated content. Hashtag Salon from Home earned more than 286,000 engagement, double its benchmark. Trace may only gives time to work. Aku selalu berusaha untuk bikin setiap hari selalu penuh warna. Makanya aku selalu tentukan tema baju yang beda tiap hari. Jadi menyambut hangat segala tantangan. G20 merupakan forum kerjasama multilateral yang diinisiasi oleh 19 negara utama dan Uni Eropa. Burung. Ini adalah salah satu bukti jejak arkeologi dunia. Jejak purba yang terjadi pada kehidupan dan kebudayaan manusia purba pernah ada di daerah Maros Pangkep, Sulawesi Selatan. Museum Kepresidenan RI Balai Kirti merupakan unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Terima kasih Kak Eti, luar biasa banget ya teman-teman ya. Kita dapat insight baru tentang profesi yang mungkin selama ini kita nggak tahu ya. Tapi sebenarnya kita familiar karena kita sering nonton Upin Ipin, kita sering bahkan mungkin di bioskop ada overnya juga ya. Gitu. Kalau kita naik kereta itu ada informannya juga, itu juga voice over ternyata ya. Oke. Mungkin kita langsung buka aja tanya jawab ya Kak Eti. Assalamualaikum Bu Eti, perkenalkan nama saya Alika Kalisa, biasa dipanggil Alika dari kelas 7 Anaba. Mohon izin bertanya, apakah jadi voice over atau dubber itu memerlukan latihan seperti penyanyi? Baik, langsung dijawab Miss. Saya izin langsung menjawab ya, Miss Wardah ya. Oke. Halo, baik, saya akan jawab ya. Treatment atau latihannya bisa seperti seorang penyanyi nggak sih? Basicnya adalah iya, tapi kamu tidak perlu sampai menyanyi A, B, C, D, Do, Re, Mi. Tidak seperti itu. Tapi basicnya adalah melatih pernafasan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ais dari kelas 7 Azumar. Saya mau tanya, biasanya Ibu pakai suaranya low tone, medium tone, atau high tone seringnya? Maksudnya saya seringnya menggunakan tone suara yang mana gitu ya, Ais ya? Iya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ais, saya coba jawab ya. Kembali lagi, kalau kita mau dubbing, kita harus menyesuaikan dengan skripnya. Ketika skrip yang datang tentang berita investigasi, sudah pasti kita akan menggunakan low tone. Low tone to medium tone. Ketika kita disodorkan skrip yang cheerful tentang traveling, kita pasti akan menggunakan high tone. That's why saya katakan bahwa menjadi seorang dubber harus memiliki skill karakterisasi suara. Jadi coba, saya pengen dong godain Miss Wardah nih. Oke, kita coba ya. Selamat datang di SMP IT Al-Haraki Depok. Selamat datang di SMP IT Al-Haraki. Dong tepuk tangan dong untuk Miss Wardah. Aku mau Bu, aku mau belajar. Beralih. Siapa itu tadi yang bilang mau belajar? Saya Bu, saya mau belajar. Oh, maaf. Wah, ini Bu gurunya juga. Bu siapa? Emma. Oh, Emma mau. Ih, nongol loh. Seneng deh saya rasanya kalau Bu gurunya nongol. Ayo, Miss Emma mau mencoba? Monggo. Selamat datang di SMP IT Al-Haraki.
Yeay. Itu tadi yang alat buat voice over itu beli di mana? Ini adalah guru kondang kita, Pak Jai mungkin mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eti ya, Kak Eti. Nah, ini baru masuk, jadi tadi saya di kelas 9, jadi pembicaranya lawyer. Nah, cuman dari awal pengennya di sini ya, sama Bu Emma tuh dari dulu pengen ikut pelatihan voice over yuk. Di sini ada, tapi kita nggak sempet ikut, baru masuk nih 5 menit yang lalu. By the way. Kalau apa namanya, lirik buat iklan sama dubbing itu sama nggak sih, voice over juga nggak sih? Sama liriknya, maksudnya? Maksudnya dia iklan kan sebentar tuh ya, sama yang dubbing full itu sama kerjanya, maksudnya dia sama voice over juga. Sama. Disebut sebagai voice over talent gitu. Itu juga sama, membaca naskah, memberikan nyawa pada kalimat yang akan dibacakan sehingga pas dengan message yang akan disampaikan dari video tersebut atau brand produk tersebut. Seperti itu. Kerjanya juga sama. Gitu. Proses kerjanya juga sama. Mungkin Kak Eti izin, mungkin Pak Jai mau coba karena Pak Jai ini salah satu MC. Oh, ya harus. Itu wajib ya, Bu. Harakin banget MC kondang kita. Coba mungkin ya. Kondang apa ya? Coba ini yang ada tulisan di depan saya nih, ada laptop apa nih? Apa nih, coba? Satukan langkah dengan secangkir semangat kopi kapal api untuk Indonesia. Kapal api jelas lebih enak. Panas dingin ini kalau yang nilai Betty ini. Oh, enggak juga. Saya juga pasti panas dingin kalau jadi MC di depan Pak Jai ya kayaknya. Terima kasih Kak Eti karena waktunya sudah hampir habis ya. Mungkin kita langsung closing statement aja nih dari Kak Eti. Baik, teman-teman, hari ini adalah hari di mana kita bisa saling sharing apapun untuk mewujudkan cita-cita teman-teman semuanya. Intinya dari saya adalah untuk mengejar cita-cita kalian, optimis satu, yang kedua enjoy your process gitu ya. Dan yang ketiga sudah pasti outputnya akan bisa bersyukur. Jadi apapun profesi kalian nanti, saya doakan semoga teman-teman bisa mewujudkan cita-cita teman-teman semuanya di kemudian hari ya, menjadi orang-orang yang sukses di bidang atau di minat dan bakat kalian. Dan ingat, gali terus minat dan bakat kalian. Ingat, bakat bisa terasah. Ya, semangat terus. Oke, terima kasih untuk Kak Eti atas ilmunya yang luar biasa, keren banget ya. Masya Allah. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, teman-teman di Al-Haraki. Oke, sebelum kita tutup mungkin kita foto bareng dulu ya. Thank you Kak Eti. Thank you, Kak. Terima kasih semuanya. Sama, sukses teman-teman semua ya. Terima kasih Bu Guru.